komprehensif. Berarti ya, saya akan share Ya, Pak. dulu. Bisa dilihat sekarang mereka ya. Oke, baik. Saya ingin bertanya ini Riki tentang si awal. Tanya Riki. Ya, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Saya ganti jaringan dulu, Pak. Oke, sudah bisa kita lanjutkan. Sudah, Pak. Ya, di sini ada kompetensi awal ini. Ini apa maksudnya Pak Riki? Kompetensi awal itu kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik, Pak. Tentang materi yang akan kita ajarkan, Pak. Ya, berarti kemampuan awal maksudnya ini setelah dia belajar nanti atau sebelum dia pelajari? Sebelum, Pak. Sebelum ya, berarti ini prasyarat gitu. Iya, Pak. Hmm. Sebelum dia belajar materi materi ini, Pak. Bagaimana kemampuan awalnya, Pak, sebelum belajar materi yang Ya, ini, Pak? kemudian ada ini profil pelajar Pancasila ini dia ada berapa ini? Enam ya. 6, Pak. Dua lagi apa ini, Pak? Dua lagi berakhlak mulia, eh, ber, berkebinekaan global, gotong royong. Ya, Mm-mm. ada enam ya. Iya, Pak. Sekarang saya ingin bertanya ini, kalau untuk target peserta didik ini maksudnya apa lagi nih, Pak? Target peserta didik ini, Pak, apa namanya peserta didik reguler, Pak, misalnya kan, yang target ini oh, siswa yang tidak memiliki hambatan, Pak. Ini maksudnya yang reguler ini, Pak. Ya, dia Siswa yang kalau tidak, dalam kurikulum Merdeka itu ada berapa macam target peserta didiknya? oh, ada du, a- ada dua, nah, Pak. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang reguler, ada yang non reguler, enggak, Pak? Ya, bukan ya. Jadi dia situ ada yang untuk anak yang apa namanya yang kemampuannya yang tinggi gitu ya, yang cepat. Jadi ada tiga di sana itu, Pak. Ya, nah, jadi coba Pak dalami lagi. Terus Ya, Pak. terkait dengan model, model pembelajaran ini di sini PBL gitu ya. Ya, Pak. Nah, PBL itu model yang bagaimana nih, Pak? PBL ini model pembelajaran berbasis masalah, Pak. Hmm. Berarti modul modul Pak Reki ini pembelajarannya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, Pak. Oke. Coba kita lihat mana langkah-langkahnya yang menggambarkan langkah kegiatan problem based learning itu yang mana, Pak? Di kegiatan inti ini. Di sini, Pak, yang nomor Ya, 3, Pak, guru menampilkan sebuah tayangan atau gambar tentang sifat Allah secara acak, Pak. Jadi, oh, yang ini yang harus diselesaikan nanti di dalam diskusi kelompoknya, Pak. ya, Misalnya, jadi langkah-langkah dari model problem based learning itu berapa langkah, Pak? oh, ada ada 4, nah, Pak. Critical thinking, kolaboratif. Bukan itu. Itu 4C itu, Pak. Oh iya ya, Pak. Langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Apa saja langkahnya, Pak? Apakah ini sudah menggambarkan langkah-langkah problem based learning itu begitu?
Kalau tidak, berarti kan hanya dicantol-cantolkan saja. Iya, Pak. Nah, jadi dulu waktu pendalaman materi mungkin pernah satu modul satu LK, satu modul satu LK untuk PBL itu. Iya, Pak. Nah, apa LK pertamanya dulu masih ingat enggak? Untuk modul pedagogi yang pertama, LK-nya LK pertama, mengidentifikasi masalah. Iya, Pak. Nah, itu Oh dia iya. langkah pertama. Di sini mana mengidentifikasi ini? Oh iya, Pak. Nah, kelihatan ya, Pak. Heeh. Nah, kemudian yang kedua waktu itu me- mencari referensi. Iya, Pak. Nah, kan gitu, menemukan Mm-mm. referensi. Nah, kemudian mencari atau menetapkan solusi apa alternatif solusi penyelesaian masalah. Iya, Pak. Nah, jadi ini belum menggambarkan, Pak. Jadi harusnya harusnya kalau untuk UKIN nanti, Pak, Iya, Pak. boleh jadi Bapak menggunakan metode-metode yang bermacam-macam, tapi kalau sebuah model, berarti pembelajaran Bapak itu harus mengikuti pola atau model itu. Jadi dibingkai dia gitu. Pamannya untuk eh, memberi masalah atau mengidentifikasi masalah. Nanti ada beberapa kegiatan di dalam itu. Yang dimasukkan juga critical thinkingnya, collaborationnya silakan. Tetapi bingkainya tetap model pembelajaran berbasis masalah gitu atau problem based learning. Kalau sekarang enggak berbingkai dia nih Pak. Iya, Pak. Nah, terus lagi kalau saya tanya nih Pak, Bapak bilang di sini profil pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Itu di mana bisa terlihat dari kegiatan mulai dari persiapan sampai penutup itu Pak? Kalau di beriman dan bertakwa itu, Pak, mulai dari berdoa, Pak. Nah, boleh. Nah, Ada berdoa. ya, Oke, itu beriman bertakwa terus. ya. Kalau yang bernalar kritis, peserta didik itu mencari solusi masalah, misalnya pasangan dari sifat Rasul itu belum benar, Pak. Ah, itu yang dia berpikir, Pak, yang bernalar kritis. Langkah kemana tuh bisa didik? Peserta didik oh, yang di kolaboratif, Pak. Peserta didik mendiskusikan secara bersama membahas tentang sifat Rasul Nah, Allah, Pak. ya. Itu ada Nah, nilai-nilai kreatif, nilai apanya ya? ya, Pak. Hmm. Terus nilai kemandirian ada nggak, Pak? Mandiri apa, Pak? Peserta didik itu yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya itu ke depan kelas, Pak. Hmm. Ya, ya. Jadi intinya harus ada sentuhan-sentuhan itu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian kalau dalam konteks berikutnya lagi, ini ada eh, TP dan KKTP. Itu apa bedanya menurut Pak? TP dengan KKTP itu, Pak? Kalau TP itu, Pak, target kita, Pak, atau sasaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran itu, Pak. Hmm. Kalau yang TP. Kalau KKTP-nya, Pak? Kalau KKTP-nya, Pak, indikator yang menunjukkan seberapa jauh peserta didik ini telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, Pak. Apa yang telah ditetapkan atau yang sesuai dengan TP ini, Pak. Nah, jadi karena Bapak baca secara artinya itu benar, tetapi yang tidak benar itu yang Bapak buat. Yang dibuatnya tidak seperti yang Bapak baca. Iya, Nah, itu Pak. masalahnya. Dalam satu TP itu bisa jadi beberapa KKTP dia, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Iya, ada Pak. sejumlah indikator gitu. Iya, Pak. Indikator yang menyatakan kalau tujuan kita itu tercapai apa gitu. Bisa untuk ranah kognitifnya, afektifnya, atau psikomotornya. Iya, Nah, Pak. jadi di sini harusnya diberi kalau untuk UKIN nanti ini Pak perbaiki nanti ini harusnya pokoknya 1.1. Nah, nanti ada di sini
1.1.1nya apa? Iya, satu Pak. titik dua 1.3. Kalau ada dua, 2.1, 2.2, 2.3. Jadi enggak seperti ini dia. Ini juga ada dua, ini dua. Enggak seperti itu. Ini keliru ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, nah, dia yang Bapak bacakan karena Bapak membaca dari referensi itu benar, tetapi yang Bapak buat yang tidak benar gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita pahami dulu bahwa TP ini adalah eh, perpanjangan atau pecahan dari CP gitu ya. Jadi yang paling tinggi itu CP dulu. Iya, Pak. Nah, dari CP itu capaian pembelajaran itu ada TP dan dia ada sejumlah TP Pak dalam setiap fase itu ada sejumlah TP itu. Iya, Pak. Nah, dan setiap TP itu ada KKTP-nya yang lebih rinci. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Nah, dan di dalam satu fase itu ada namanya alur tujuan pembelajaran atau disebut ATP itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi ini. Iya, Pak. Terkait dengan evaluasi dalam kurikulum Merdeka itu berapa jenis ya tahu Bapak? Evaluasi ada formatif, Pak, ada asesmen awal yang disebut dengan asesmen diagnostik, Pak. Hmm. Setelah itu ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran, Pak. Kalau asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran, Pak. Hmm. Oke, sekarang untuk di pertemuan pendahuluan ini ada enggak Pak melakukan evaluasi Pak atau semacam pretest? Ada, Pak, ini di poin 4, Pak. Guru memberikan motivasi dengan memberikan pertanyaan pemantik, Pak, untuk Nah, itu merancang peserta bukan tuh didik. beda Pak. Iya, Pak, ya. Ya, jadi dia dalam sebuah pembelajaran itu ada asesmen awalnya dalam artian kalau dalam konteks ini itu adalah evaluasi awal dalam artian pretest gitu. Iya, Pak. Ada pretest mestinya di sini dulu. Ah, pretestnya itu Bapak kemas pakai quizzes atau pakai Kahoot ya ada linknya gitu. Nah, jadi sebelum mulai itu ah, untuk mengetahui sejauh mana anak sudah Iya, Pak. mempelajari atau sejauh mana anak sudah paham materi yang akan kita pelajari. Nah, itu kita bisa, tapi bedanya dengan pertanyaan pemantik, kalau pertanyaan pemantik itu terkait dengan materi esensial kita pertanyakan untuk memancing rasa ingin tahunya. Itu bedanya. Iya, Pak. Memancing rasa ingin tahu. Nah, tetapi kalau seandainya eh, tes awal atau anti behavior itu evaluasi awal itu untuk mengetahui sejauh mana anak paham materi yang akan kita ajarkan. Gitu. Nah, nanti akan juga ada evaluasi di dalam proses. Ini juga tidak ada tergambar. Iya, Pak. Dalam prosesnya tidak ada juga saya lihat evaluasi. Dan di akhir juga tidak ada evaluasi. Kita penutup. Iya, Pak. Nah, jadi penutup tidak ada juga. Nah, kemudian kegiatan menyimpulkan di mana Bapak Abrakan? Tidak ada juga di sini, Pak. Ada di penutup, Pak, peserta didik bersama guru Oh menyimpulkan ya, materi. menyimpulkan informasi ini ya. Ya, Pak. Oke. Melakukan refleksi ada enggak, Pak? Yang di inti, nah, Pak, memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap paparan diskusi, Pak. Nah, bukan. Refleksi itu di akhir sekali, Pak. Oh, Kita bertanya ke anak. Anak-anak, bagaimana perasaannya belajar dengan Bapak hari ini? Apakah mengerti belajar hari ini? Bagaimana tanggapannya? Menarik enggak pelajaran kita hari ini? Nah, itu kaitan merefleksi. Itu sudah pasti di akhir. ya, Pak. Nah, ini tidak ada juga. Ya, jadi tolong di ini kan lagi. Terus terkait dengan materi pembelajaran, Pak. Ya, Pak. Materi pembelajaran itu ada Bapak buat di sini faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif. Bisa Pak jelaskan nggak apa sih bedanya Pak? Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif itu Pak? Kalau faktual itu, Pak, berkaitan dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya tentang materi itu, Pak. Ya, Kalau yang konsep oke. Sebentar ya, ada telepon masuk Pak. Oke, kita lanjut. ya, Coba Pak, Pak, apa itu faktual itu Pak? Dimensi pengetahuan berupa faktual. Apa Pak? tentang apa beriman ini, Pak, bisa jadi pengertiannya, Pak, dalilnya ini, Pak. Pengertian tuh masuk faktual gitu Pak ya? Iya, Pak. Eh, Tidak Pak. Yang faktual itu yang berupa fakta-fakta gitu ya. iya, Pak. Yang memang realita gitu. Ah, nah, kalau dalam konteks ini mungkin ada di sini apa fakta yang terkait dengan beriman kepada Rasul itu gitu. Apa faktanya umpamanya? Ada rukun, salah satu dia termasuk rukun Oh, iman gitu kan. beriman. Ya, Nah, Pak. rukun iman itu adalah fakta tuh, beriman kepada Rasul umpamanya. Kalau dia dalil itu sebenarnya masuk ke golongan metakognitif sebenarnya Pak. Oh, iya, Pak. Ya, bagaimana dia menilai atau memiliki apa prinsip atau memahami diri ya, memahami sesuatu itu dalam dalam apa namanya memahami dirinya gitu dengan adanya materi ini gitu. Jadi pemahaman kalau dulu namanya apa metakognitif itu prinsip namanya dulu. Ya, prinsip sesuatu yang dia pegang teguh atau pandangan terhadap materi gitu. Nah, ini dia. Nah, kemudian kalau yang konsep, apa itu konsep, Pak? Oh, makna yang sesuai dengan materi itu, Pak. Hah? Makna yang sesuai dengan materi beriman kepada Rasulullah itu, Pak. Nah, jadi enggak ini enggak semuanya konsep ini, Pak. Yang konsep itu umpamanya iman gitu. Itu iman itu apa artinya? Arti Mm-mm. iman, nah, itu konsep tuh, Pak. Iya, Pak. Nah, tapi kalau sifat-sifat rasul itu enggak konsepnya dong. Iya, Pak. Kalau sifat-sifat rasul itu adalah fakta. Iya, Pak. Ya, jadi yang mana yang konsep? Semua yang berupa definisi. Iya, Pak. Nah, itu. Ini kan sifat wajib, sifat mustahil, sifat ini kesemuanya. Ini termasuk konsep harusnya apa? eh Termasuk fakta harusnya apa buat ini. Tapi Fakta, kalau Pak. Ya. arti iman, nah itu konsep itu, Pak. Iya, Pak. Nah, yang pengertian-pengertian ini konsep semua nih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tapi kalau sifat, nah ini kan sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib, sifat mustahil bagi Rasul, ini adalah fakta ini. Iya, Sifat Pak. wajibnya sidik, amanah, fatanah. Tetapi kalau pengertian sidik, definisi amanah, definisi fatanah, tabligh, definisinya, nah itu konsep, Pak. Iya, Pak. Kalau yang prosedural gimana, Pak? Prosedural itu langkah-langkah atau kegiatan, Pak. Nah, Langkah-langkah, Pak. apakah beriman kepada Rasul itu ada langkah-langkahnya, Pak? Hah? Ada langkah-langkah beriman kepada Rasul. Pertama, tidak boleh terbalik-balik.
Langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga begini. Ini bukan berarti langkah-langkah mengajarkan, bukan itu maknanya, Pak. Tapi memang Oh, materi itu dalam bentuk langkah-langkah gitu. Ha. oh, iya Artinya yang Pak, prosedur kan dimensi pengetahuan cerita kita ini. iya Pak, Nah, jadi yang berupa prosedur biasanya yang saya temukan itu dalam eh, apa namanya elemen-elemen fikih itu banyak itu Pak. iya Pak. Berwudu itu tidak boleh terbalik-balik Pak. Mm-mm. Sholat tidak boleh juga terbalik-balik langkahnya itu. Berarti beriman kepada Rasul ini Tidak apa? ada di situ prosedurnya Pak. Oh, enggak ada prosedurnya Pak. Tidak ada. Iya Pak. Nah, jadi di sini yang banyak memahami keliru itu oh cara mengajarkannya gitu, bukan itu. Iya Pak. Nah, Saya bukan itu. rasa, saya sangka itu juga Pak prosedural Nah, itu cara mengajarkan nah, materi beriman kepada Rasulullah itu Pak. nah. Jadi ini kan konteksnya bentuk-bentuk materi begitu, Pak. Iya Pak. Nah, jadi kalau bentuk materi itu ada yang prosedural, Iya, kayak sholat, haji, itu langkah-langkahnya nggak boleh terbalik-balik itu, Pak. iya, iya Pak. Nah, jadi yang sifatnya ibadah biasanya itu ada prosedural, Pak. Nah, ya, Iya Pak. itu maksudnya. Jadi tolong dipahami, diluruskan pemahamannya. Iya Pak. Bahkan di sini Bapak masukkan juga prosedural, tapi masuk ini gitu. Nggak ada nih prosedural satupun, Pak. Iya, iya Nah, Pak. justru yang di sini yang harusnya ayat-ayat, hadis-hadis gitu ya, ini mungkin masuk ke metakognitif dia. Iya Pak. Oke, terus kalau asesmen tadi juga tidak terlihat. Nah, kalau untuk asesmen ini kan ada tiga elemen biasanya, apa namanya, tiga aspek yang di asesmen gitu, Pak. Ada asesmen di bidang sikap, asesmen ini sikap ya, Iya Pak. Ada ini Pak. sikap spiritual, Iya Pak. sikap sosial, Iya Pak. ini pengetahuan. Iya Pak. Kalau yang keterampilan, aspek keterampilan mana dia soalnya, Pak? Ada enggak keterampilan? Belum ada kayaknya Pak. Nah, Keterampilan Pak. kenapa tidak ada? Nah, jadi dia sebenarnya harus ada itu, Pak, tetapi disinkronkan dengan ini tadi, Iya Pak. dengan ini harus ada tujuannya ini. Tujuan ini di kriterianya nanti harus ada yang kaitannya dengan skill gitu, keterampilan. Iya Pak. Nah, umpamanya siswa mampu menyusun media pembelajaran terkait iman kepada Rasul. Umpamanya. Berarti dia atau siswa mampu mengembangkan media PowerPoint tentang iman kepada Rasul. Jadi nanti ada kemampuan dia membuat PowerPoint itu, Pak. Itu skill namanya. Iya Pak. Nah, jadi dia terkait dengan ini nanti. Kalau ini nanti ada ranah kognitif, afektif, psikomotor di sini, maka asesmennya juga ketiga itu, gitu maksudnya. Paham ya? Iya Pak. Sekarang saya ingin lihat Bapak kemarin ada ndak bikin LKPD-nya, Pak? Mana LKPD yang kata terlampir itu Ada yang paling bawah Pak. yang paling bawah. Iya. Nah ini Pak. Ini, Pak. Nah, LKPD itu apa unsur-unsurnya, Pak? Secara teorinya itu, Pak. Untuk KPD. Iya. Apakah ini sudah bisa dikatakan LKPD yang ideal yang seperti ini nih, Pak? Nah, jadi ini yang kelemahan di kelompok Bapak saya lihat rata-rata semuanya belum ada yang mengembangkan LKPD saya lihat. Iya Pak.
LKPD itu lembar kerja peserta. Jadi benar, mungkin ada kesalahpahaman terhadap template saja barangkali itu. Karena di template sangat sederhana dibuatkan ya. Iya, Nah, jadi Pak. sebenarnya LKPD itu Pak ada pertama covernya. Karena dia nanti akan diberikan ke anak ini ceritanya. Nah, Iya, Pak. kemudian ada di situ identitas. Ya, ini ada identitasnya. Identitasnya tidak hanya nama kelompok, kelas, dan aktivitas kelompok. Tapi mungkin ada fase berapa gitu ya. Identitasnya itu lengkap. Nah, kemudian ada nanti CP, TP, KKTP. Nah, itu dibuatkan di modul di LKPD biasanya. Iya, Artinya Pak. tujuan yang nggak dicapai itu disampaikan di LKPD. Nah, setelah itu baru ada materi esensialnya, ada materinya, kumpulan materinya di situ dulu, Pak. Iya, Pak. Nah, setelah ada kumpulan materinya, nanti ada perintah-perintah untuk mengerjakan pekerjaan berdasarkan materi yang sudah, umpamanya setelah Ananda membaca, mengamati eh, materi tentang bla bla bla, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Itu kan bisa jadi. Jadi ada Iya, tempat Pak. menjawabnya juga bekerjanya seperti ini gitu. Nah, dan di akhir nanti ada juga evaluasinya dan diakhiri dengan adanya daftar referensinya gitu. Nah, itu LKPD yang utuh tuh, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi tolong nanti untuk UKIN terutama harus banting setir berarti ketika lokakarya kemarin berarti apakah dosennya tidak mengingatkan atau bagaimana tidak tahu lah saya. Yang jelas Iya, Pak. LKPD beberapa orang saya tanya itu tidak ada. Iya, Pak. Paling hanya soal aja langsung begini gitu. Itu LKPD-nya bukan begitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, selanjutnya saya juga ingin tahu kemarin kan ada juga dibuat modul P5-nya ya. Iya, Pak. Kalau P5-nya kemarin tentang apa, Pak? Tentang kewirausahaan, Pak. Elemen apa pokoknya, ah, Apa, Pak? temanya apa, Pak? Dan topiknya dan elemennya. Oh, kewira eh temanya kewirausahaan, Pak. Topiknya membuat kerupuk dari Ya. ubi jalar. Oh, gitu. Ya, Ya, Pak. ya. Itu sudah terlaksana atau gimana, Pak? Oh, rencana baru, Pak. Berarti belum ada tindakannya. Oh, sudah ada, Pak, tapi baru menanam, Pak. Baru sedang belum ada panen Oh, ubi begitu. jalarnya, Pak. Ya, ya. Biar nanti kalau modul apa modul P5 itu ada alur kegiatannya itu, Pak. Iya, Pak. Ada alur kegiatan yang harus diikuti di dalam proyek nah itu. Nah, nah, itu sesuai dengan di modul ajar apa di LK tentang P5 itu ada itu alurnya yang diisi kemarin itu. Ya. Nah, Iya, Pak. terus kalau tentang PTK gimana kemarin, Pak? PTK ada apa buat PTK juga? Ada, Pak. Proposal PTK. Iya, Pak. Apa judulnya? Apa, Pak? Oh, peningkatan minat belajar siswa. Peningkatan minat belajar Hmm, siswa melalui metode diskusi kelompok, Pak. Oh, pada anak kelas 4 SD. Itu, Pak. ya, Judulnya, oke. Pak. Ya. Seterusnya karena di form penilaian ini ya harus ada juga kemampuan baca Al-Qur'annya, Pak. Jadi terpaksa juga saya minta Bapak baca Al-Qur'an. Sekarang coba Bapak baca surat pendek atau ayat agak 2 ayat terkait materi boleh yang bagus bacaannya, Pak. Ya, Pak. Salah satu atau pendek saja, Pak? Salah satu. Nah, silakan Bapak surat apa Apa, yang Pak? dibaca. Ya. Salah satu saja, Pak. Ya, salah satu, Pak. Jadi, Pak. أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشكرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. Oke, Pak, sudah. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Ya. Terakhir, Pak, coba Bapak em, anggap misalnya mengajar. Umpamanya modul yang sudah Bapak pilih itu dengan materi pada bermodul itu, bagaimana cara Bapak membuka, melaksanakan pembelajaran. Nah, coba Bapak simulasikan seperti apa Bapak mengajar. Ya Kalau Pak, tidak saya suruh berhenti, mengajar aja sampai sampai habis, Pak. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak. Apa kabarnya pada hari ini? Apakah anak Bapak dalam keadaan sehat? Ya, Alhamdulillah anak Bapak. Oh, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mencek dulu kondisi anak Bapak atau kerapiannya anak Bapak. Lihat di sekelilingnya apakah ada sampah atau mejanya yang kurang rapi. Silahkan dirapikan dulu. Kalau ada sampah, silahkan diambil dulu, masukkan ke tong sampah kita di depan kelas. Eh, Baru Bapak mengambil absen atau mencek kehadiran anak Bapak. Pertama, eh, anak Bapak Fikri hadir atau tidak. Kedua, Delva. Ketiga, Fatlan. Terusnya Muhammad Zikri ada. Terusnya eh, Muhammad Al-Zikri ada. Seterusnya eh, Laura Stefani ada. Lanjut Nadira Tafana. Lanjut Nita Aulia Putri. Ya, berarti anak Bapak hadir semuanya ya. Baiklah anak Bapak, sebelum kita memulai pelajaran kita, kita menyanyikan kita menyanyikan dulu lagu P5. Masih ya? Masih ingat enggak anak Bapak lagu P5? Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baiklah, anak Bapak. Terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu P5, Profil Pelajar Pancasila. Nah, anak Bapak, sebelum kita masuk kepada materi, masih ingat enggak, anak Bapak, pelajaran kita sebelumnya itu apa? Iya, bagus anak Bapak. Nadira Tafana masih ingat pelajaran kita sebelumnya yaitu surat At-Tin. Nah, sekarang kita belajar tentang tema beriman kepada Rasulullah. Dengan tujuan pembelajaran, bisa anak Bapak dilihat di depan kelasnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama menjelaskan arti iman kepada Rasulullah. Yang kedua, apa anak Bapak? Nah, ya bagus menyebutkan arti iman kepada Rasulullah dan sifat-sifat Rasulullah. Dan anak Bapak, sebelumnya tahu enggak anak Bapak apa arti iman? Nah, iman itu artinya percaya, nah. Nah, atau adakah anak Bapak yang tahu sifat-sifat bagi Rasul itu apa saja? Nah, ini nanti yang kita pelajari pada pembelajaran kita pada hari ini tentang arti iman kepada Rasulullah dan sifat-sifat Rasulullah. Nah, anak Bapak, kita nanti belajarnya dengan kelompok ya. Nanti Bapak bagi kelompoknya. Nah, anak Bapak dengarkan dulu penjelasan Bapak atau lihat ke depannya mengenai iman kepada Rasulullah. Nah, iman kepada Rasulullah adalah pertama kita lihat dulu arti iman. Iman ini artinya percaya. Jadi, iman kepada Rasulullah bisa kita artikan percaya bahwa Allah itu telah mengutus rasul-rasulnya untuk eh, sebagai acuan bagi umat manusia semua. Nah, anak Bapak, inilah yang disebut dengan iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah ini juga termasuk kepada dalam rukun iman. Rukun iman yang keberapa tuh anak Bapak? Oke, baik. Mungkin cukup demikian, Bapak Reki ya. Ya Silakan Pak, di sebelumnya saya berikan masukan, nanti tolong nanti disempurnakan ya Pak. model-model pembelajarannya, dibingkai sebuah pembelajaran dan siapkan LKPD-nya ya. Kemudian tentu juga instrumen-instrumennya kalau ada terkait dengan psikomotoriknya. Ya, mungkin Ya cukup Pak. demikian ujian kita. Silakan di stop recording. I- Ya Pak.